Oke, halo juragan sekalian, kembali lagi dengan saya Ray di channel Soundflow Tech. Jadi hari ini kita akan melihat satu produk lagi dari Razer, yaitu Razer Black Widow Ultimate. Dan itu adalah sebuah keyboard, gaming keyboard tepatnya, yang diluncurkan pada tahun 2014. Ya, satu lagi barang lama ya. Jadi kalau dicari di online marketplace ya, kita akan mendapatkan produk ini dengan harga yang cukup murah dibandingkan pada awal peluncurannya 2014, 6 tahun lalu. Jadi ketika saya beli ya keyboard ini di Tokopedia, itu harganya 780.000, brand new in box segel ya, bersaingkan dengan keyboard gaming zaman sekarang, mechanical lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Razer Black Widow Ultimate. Namanya Razer, packagingnya dari dulu nggak pernah mengecewakan. Informasi gambar dan produk selalu terlihat jelas dan lengkap dengan adanya cutout di sini sebagai bagian dari arrow keys daripada keyboard, supaya nanti kalau kita beli ini kita bisa coba dulu di sini. Mantep kan? Keyboard ini datang dengan Razer Green Switch, sebuah percobaan dari Razer dalam membuat in-house switch mereka sendiri. Selain Green Switch, terdapat varian Orange Switch juga di Razer Black Widow Ultimate Stealth Edition. Dan seperti biasa, di dalamnya ada product guide dan stiker, ucapan selamat datang, dan ya, another guide. Oke, sayangnya di sini tidak terdapat keycap puller atau wrist brace ya, tapi nggak apalah mengingat harganya sekarang. Yang mantep, kita dapat dust cover biar keyboard ini jadi anti debu, anti badai jika tidak dipakai dan dibiarkan lama di atas meja dalam jangka waktu yang lama. Nah, lihat nih, ini cutout yang nanti yang bisa dipakai buat ngetes ya sebelum kita membeli keyboard ini. Jadi keyboard ini cukup besar ya, meskipun bukan terbesar di kelasnya, karena ini ada 5 dedicated macro keys yang nantinya bisa diatur di software Razer Synapse 2.0. Ya, printing legend pada keycapnya sendiri di sini dibuat lebih tebal dan transparan biar nanti backlightnya bisa tetap terlihat. Jadi kalau malam-malam dipakai keyboard ini aman-aman aja ya guys. Jadi di bawah keyboard ini terdapat 2 buah fit yang kalau dinaikkan kita bisa dapat satu tingkatan lagi biar lebih ergonomis ngetiknya. Dan ada juga 4 titik karet kecil sih di sudut-sudut keyboard ini biar nanti kalau di atas meja nggak goyang-goyang ke sana kemari. Kabel keyboard ini memiliki panjang kurang lebih 2 meter, tebal dan sangat kaku, padahal udah digunakan selama sebulan. Dan sayangnya kabelnya tidak bisa dilepas ya, mengingat ini ukurannya bukan untuk yang portable, memang gede, nggak bisa ditaruh di tas. Bisa sih asal tasnya juga gede. Dan ujung koneksi dari keyboard ini memiliki dua buah kabel USB Type A, dan juga ada jack 3,5 mm untuk mic in dan headphone out. Di mana sih ujungnya ya? Yuk kita lihat. Ya, ujungnya ini di sini nih. Ini merupakan pass through ya. Jadi kalau misalnya PC kita berada di nun jauh sana, bukan di dekat meja, dekat layar, ini bisa jadi cara singkat untuk mengakses audio jack. Dan di sini ada juga colokan USB. Penggunaannya sih lebih ke flash disk ya, nggak enak
karena kalau misalnya kita colokin mouse-nya di sini, ini nih kayak ini maksud saya, ini kalau lagi serius mode gaming udah waduh tata dor tuh kena, wah kacau itu gamenya nanti. Ya, build quality dari mouse ini sendiri benar-benar kuat, padat, solid, nggak ada flex-flexnya yang dapat mengganggu, nggak ada bengkok-bengkoknya ya. Nah, dengan berat yang kurang lebih 1,5 kg, ini emang cukup berat. Dimensi keyboardnya ada panjang 47,5 cm, lebar 17 cm, dan tingginya 2 cm. Jadi akan mengambil ruang yang cukup besar. Kalau meja kalian kecil kayak meja belajar anak SMP, hati-hati. Ini aja aku pakai mouse pad yang 90 cm tapi kayaknya berasa kecil. Dan meskipun tidak memiliki dedicated media keys, keyboard ini masih bisa mengakses fungsi-fungsi tersebut melalui function keys. Ini ada mute, volume up, volume down, volume up, maju mundur lagu, play pause. Terus di sini ada macro recording, game mode, ya itu indikatornya di sebelah sana. Brightness level dari keyboard ini juga bisa diatur melalui function keys. Caranya ya tekan aja tombol F9 di bawah sini. Dan keycaps pada keyboard ini menggunakan bahan ABS double injection, jadi permukaan dengan labelnya ini merupakan bahan plastik yang berbeda, sehingga printing huruf dan angka pada semua key-nya nggak bakalan mudah pudar ya, nggak bakalan hapus. Tapi penggunaan bahan ABS ini akan meninggalkan minyak dari jari-jari kita yang nempel kayak perangko. Licin-licin gimana gitu. Dan ngomong-ngomong soal minyak, meskipun bahannya matte finish ya, kelihatannya keren, tapi ini kok nempelnya kayak perangko ya, terus susah juga dibersihin. Dan seperti yang kita lihat, ini indikatornya ya buram gitu. Entah lampunya atau finishnya ya. Dan Razer Black Widow Ultimate 2014 ya, belum memiliki chroma RGB seperti Razer sekarang. Well ya, 6 tahun lalu mungkin masih dalam bentuk ide, tapi nggak usah takut, keyboard ini udah memiliki full green LED backlighting yang terdapat pada setiap key-nya. Jadi kalau kita lepas, ini udah dilepas tapi agak susah gara-gara nggak ada keycap puller. Ini kita bisa lihat ada backplate berwarna hijau. Ini kayak nambah intensitas warna hijaunya kalau malam-malam. Kelihatan lebih memancar hijaunya daripada kalau pakai backplate-nya warna hitam. Dan efeknya ada dua. Ini yang saya lagi pasang, pulsating, breathing, dan satunya lagi static. Itu nanti bisa diatur lewat softwarenya. Dan kalau static ya cuma bisa diatur brightness levelnya ya, nanti bisa lewat softwarenya juga dan langsung dari keyboard ini. Ya, berbicara gaming keyboard nggak lengkap kalau kita nggak bahas switchnya. Razer Black Widow yang ini adalah keyboard pertama Razer yang memakai mechanical switch buatan mereka sendiri. Ya, waktu diluncurkan mereka ada dua varian, yaitu Razer Green Switch yang ini, yang lebih setara dengan Cherry MX Blue. Ada juga Razer Orange yang setara dengan Cherry MX Brown. Karena Razer Green lebih dekat dengan Cherry MX Blue, jadi feeling tactile dan klik key-nya itu mirip dengan Cherry MX Blue. Ini bunyinya juga mirip, tapi ada bedanya nanti. Bedanya sih lebih di atas kertas. Ini kalau Razer Green
actuation point-nya lebih cepat, dan tenaga yang diperlukan untuk menekan switch ini hanya 50 gram aja. Dibandingkan dengan Razer Blue kita perlu tenaga 60 gram dengan actuation point-nya 2,2 mm. Ya, kalau ditekan sekarang nggak kerasa sih bedanya, tapi kalau kita udah pernah pakai seri MX Blue sebelumnya terus pakai Razer Green, itu perbedaannya akan cukup terasa. Dan jujur aja, menurut saya pribadi ya, saya lebih suka yang Razer Green karena ini dia kita mencetnya lebih ringan, nggak berat kayak nggak seberat seri MX Blue. Terus feelingnya, bunyinya masih sama, tapi ringannya kayak MX Brown. Ya itu aja sih, mungkin gara-gara Razer tweaknya kayak gitu ya, buat gaming first then typing. Ya, kalau bicara soal bunyi, itu semua mechanical switch akan berbeda-beda ya. Tapi perlu diingat, bunyi dari tiap mechanical switch itu tergantung dari satu bahan baku keyboardnya. Kalau mereka pakai aluminium, mungkin bunyinya akan lain. Kalau kayak ini lebih banyak plastik, akan lain juga bunyinya. Terus di tempat dimana kita meletakkan keyboardnya ini, kalau saya di atas meja kayu tapi di alas mousepad ya, tebalnya 3 mm, itu pasti akan terdengar berbeda dengan kalau kita mungkin taruh di atas meja plastik atau mungkin meja yang lebih tebal tanpa mousepad. Ya, lebih jelasnya nanti kita dengar sound test daripada keyboard ini. Kesimpulannya ya, in my honest opinion, ini percobaan Razer dengan membuat keyboard ini memakai mechanical switch buatan mereka sendiri 6 tahun lalu, itu berbuah sangat manis. Seperti yang kita lihat saat ini, mereka sudah mengeluarkan Razer Huntsman dengan opto mechanicalnya mereka. Terus udah ada Razer Orange, Yellow, Green, entah ada apa lagi, pokoknya udah banyak. Dan mechanical key mereka itu termasuk yang sering dipakai oleh para pro gamer ya pada kompetisi, entah itu FPS atau MOBA. Dan meskipun typing dan feel dari experience menggunakan mechanical keyboard ini mungkin akan berbeda-beda pada tiap orang ya. Jadi Razer Black Widow Ultimate ini akan memberikan kepuasan untuk orang yang suka clicky feel-nya dari Blue, terus tactile feeling-nya dari Brown, dan mungkin sedikit speed actuation point-nya yang menurut saya juga agak dekat dengan Cherry MX Red. Jadi best of both worlds lah gitu. Terus build quality-nya yang solid, mantap. Ini akan membuat keyboard ini akan bertahan cukup lama di atas meja kita ya, meskipun sering dibanting. Mungkin kalau lagi marah-marah kalah 1 game, terus kalah lagi 3 game ya. Kalau kalian mau buang lempar, mungkin keyboard ini bisa bertahan. Oke, jadi itu sekian dari saya. Like video ini atau dislike, jangan lupa subscribe biar lebih banyak lagi video yang akan datang, dan mungkin ada giveaway dalam jangka waktu yang dekat. Tinggalkan komen kalau ada pertanyaan, dan sekian dari saya. Terima kasih dan ciao.